Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Gunes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa? Ya, semoga kabar baik selalu menyertai sahabat aku dimanapun berada, selalu mendapatkan perlindungannya, selalu mendapatkan rahmatnya, dan selalu mendapatkan apa yang dicita dan citakan. Amin. Kembali bersama Gunes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa ya, di general readings ya, mengambil sebuah tema, apakah dia mencintaimu apa adanya ya. Kita akan lihat apakah dia mencintaimu apa adanya. Oke, di sini ada ada 4 file ya, 4 pilihan ya. Bisa berdasarkan oleh warna, bisa berdasarkan oleh golongan darah. Gunes akan mengulik ya karakter seseorang berdasarkan golongan darah ya. Oke, tanpa mengurangi penghormatan tertinggi pada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan alam semesta. Ini hanya melihat clue atau mengulik clue atau untuk apa, untuk antisipasi, motivasi dan pembelajaran ya. Silakan dipilih. Di sini ada A, B, O dan AP. Apakah dia mencintaimu apa adanya? Ya. Fokuskan hati, pikiran, pandangan dan bayangkan seseorang yang ini kamu pertanyakan. Dan jangan lupa berdoa kepada Allah Tuhan alam semesta kita yang berkuasa menjawab dengan benar dan tepat ya. Oke. Silahkan dipilih, dimulai dari sekarang. Oke, sudah memilih. Sekarang kita akan mulai untuk file yang pertama ya. Apakah dia mencintaimu apa adanya ya. Kemudian akan shuffle, kemudian tebar kartunya ya. Jadi fokuskan hati, pikiran selama Gunes shuffle, dan kalau bisa jangan di skip ya, karena bisa mempengaruhi daripada energi sahabat semua ya. Ini adalah general reading, bisa resonan bisa tidak, tergantung dari vibrasi energi sahabat semua ya. Jadi mohon untuk tidak men-skip. Oke. Yang belum subscribe silahkan subscribe. Terima kasih sudah berkenan mampir di channel Gunes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa. Yang sudah subscribe terima kasih ya. Apakah dia mencintaimu apa adanya? File yang pertama ya. Gunes akan memaknainya seseorang berdasarkan ya karakternya, berdasarkan golongan darahnya. Di sini ada golongan darah A ya. Berdasarkan golongan darah A ya. Orang yang bergolongan darah A ini berkepala dingin ya, serius, sabar dan kalem atau cool bahasa kerennya ya. Orang yang bergolongan darah A ini mempunyai karakter yang tegas, bisa diandalkan dan dipercaya, namun keras kepala. Sebelum melakukan sesuatu mereka biasanya itu memikirkannya tuh terlebih dahulu, matang, jelimet gitu, dan merencanakan segala sesuatu secara matang. Mereka mengerjakan segalanya dengan sungguh-sungguh ya, dan secara konsisten ya. Mereka berusaha membuat diri mereka itu sewajar ya, dan ideal, seideal mungkin. Mereka bisa kelihatan menyendiri dan jauh dari orang-orang ya. Mereka tuh sering melakukan itu kayak mencoba untuk menekan atau menekan perasaan dia sendiri gitu loh. Karena saling melakukan tuh mereka itu tidak mau ingin terlihat gitu loh. Tidak ingin lihat. Kayak makanya mereka itu terlihatnya tuh kayak gugup dan sebagainya gitu. Sebetulnya dia itu juga mempunyai rasa yang terlihat tegar, tetapi sebetulnya dia itu enggak gitu loh ya. Ini golongan darah A ya. Jadi meskipun sebenarnya mereka mempunyai sisi yang lembek seperti gugup dan sebagainya, tapi mereka itu sering menekan perasaannya untuk selalu terlihat tegar. Mereka cenderung keras terhadap orang-orang yang tidak sependapat.
makanya mereka cenderung berada di sekitar orang-orang yang bertemperamen sama ya. Untuk pengetahuan tambahan, kalau ada yang memang sifat atau wataknya atau karakternya seperti ini, paling tidak bukan merubah tapi paling tidak memperbaiki, seperti itu. Bisa kan? Bisa. Kalau sesuatu bisa diperbaiki ya. Oke, gue akan shuffle, fokus ya. Apakah dia mencintaimu apa adanya? File yang pertama. Jangan lupa subscribe-nya, like-nya, komennya ya, dan share ke sahabat-sahabat semua, dan tekan tombol notifikasi agar mendapatkan pemberitahuan tentang video-video Gondes terbaru. Subscribe gratis tetapi sangat berharga buat Gondes. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah dia mencintaimu apa adanya? File 1. Fokus ya. Oke. Two of Wands. Perjalanan hidup, atau kalian dipertemukan melalui sosmed atau HP, dan bisa dimana juga dia ingin menelponmu. Santai, lebih relaxation. Ada perjuangan di sini ya. Perjuangan. Ada Five of Wands, kesalahpahaman dalam hubungan ini. Apakah itu sering terjadi seperti itu? Oke, nanti kita akan bahas. Ada kesulitan. Finansial. Ada sebagian yang dipertemukan melalui sosmed. Ada yang LDR-an, ada yang memang satu negara ya, sama aja LDR-an ya. Ada yang satu pekerjaan dan kalian dipertemukan di sosmed. Hubungan ini selalu diwarnai dengan yang namanya kesalahpahaman atau pertengkaran. Kendati kecil masalahnya jadi menjadi masalah aja gitu. Jadi masalah kecil pun yang nggak penting-penting pun bisa jadi masalah ya. Si dia, ini kita bicara tentang dia selalu menyikapi hubungan ini dengan lebih rileks, santai, tapi tetap berjuang setiap ada permasalahannya. Hubungan ini selalu diliputin dengan pertengkaran, salah paham dalam cinta, atau adu argumen yang nggak penting kadang-kadang seperti itu ya. Tetapi dia tetap cinta, tetapi dia juga mengalami sebuah kesulitan untuk penyampaian cinta juga gitu ya. Tapi tetap bertahan, dia tetap cinta sama kamu, tetap sayang sama kamu. Saat ini sih dia ada lagi dalam keadaan macam kesulitan finansial ya. Jadi kayak lagi agak-agak sedikit sensitif gitu ya. Gimana sih kalau lagi punya masalah terus kita mempermasalahkan hal-hal yang nggak penting ya. Karena di sini sekecil apapun tuh bisa jadi masalah. Di file 1 itu selalu terjadi pertengkaran yang nggak penting seperti itu ya. Kita lihat apakah dia mencintaimu apa adanya. Iya, dia tuh sebenarnya cinta ya. Ini sudah bisa mewakili ya. Tetapi kita ulik, apa sih permasalahan yang nggak penting itu seperti apa? Posesif, cemburu kah ya, atau apa sekedar cari masalah gitu, atau kan ada orang ketiga? Kita akan lihat. Jangan di skip ya, biarkan iklan lewat terlebih dahulu.
agar energi kalian tidak terputus. Kalian berdealing dengan orang yang sudah berumah tangga ya. Dia mempunyai cinta yang besar buat kamu, cinta. Dan ini yang memicu pertengkaran, karena mungkin kalian berdiri dengan seorang yang berumah tangga, yang sudah mempunyai keluarga, yang membuat hubungan itu kadang-kadang jadi masalah ya, karena kasih sayangnya terbagi. Ini apa? Dia tuh santai gitu loh menyikapi hubungan ini ya, tapi ya tetap bertengkar. Karena apa? Bagaimana sih kalau seseorang berdealing dengan seseorang yang berbagi kasih, pasti akan sedikit banyak akan namanya timbul rasa cemburu, jealous, merasa ingin diprioritaskan. Tetapi dari awal memang kalian sudah tahu kalau dia itu udah mempunyai rumah tangga gitu, tapi kalian menjalin hubungan. Dan di sini kalian dipertemukan melalui sosmed atau alat elektronik gitu. Dia sosok yang bekerja keras, penuh kesabaran ya, tapi dia menyikapinya santai, tapi kamu tidak gitu ya, membuat berantakan. Dan dia tuh selalu bertahan loh untuk kamu kendati terjadi pertengkaran. Dia seorang pejuang masa depan gitu. Dan saat ini dia dalam kesulitan ya, untuk rumah tangganya sendiri juga dia merasa sulit gitu perekonomiannya ya. Berkeluarga itu bisa dia single parent membiayai anaknya, atau di sini bisa diartikan memang dia masih benar-benar mempunyai pasangan hidup ya. Dan kalian dikenalkan melalui sosmed itu. Dia mencintaimu, tapi kadang dia merasa kesulitan untuk menyampaikan perasaan, untuk meyakinkan kamu. Untuk kesulitan karena apa? Ada kenyataannya dia memang sudah punya rumah tangga, jadi dia kan harus berbagi kasih terhadap kamu dan terhadap keluarganya gitu, cinta sama kamu. Tapi terlalu terjadi pertengkaran, kita lihat lagi. Dan dia masih bertahan untuk kamu ya. Kalau dia nggak calling kamu atau nggak menghubungin kamu, bukan karena dia sibuk dengan rumah tangganya atau keluarganya, tapi memang dia seseorang yang mania kerja, seseorang yang lebih memikirkan masa depan daripada hubungan. Seperti itu kita lihat. Tapi dia tetap bertahan untuk kamu karena memang dia mencintai kamu, walaupun juga dia mencintai rumah tangganya atau keluarga ya. Ini keluarga bukan berarti bisa berarti ada istrinya, ada bisa berarti dia single parent yang mempunyai anak, ada bisa yang dia hidup di antara keluarga, di antara orang tuanya gitu ya. Seperti itu. Kalian ada yang LDRan karena dia berjuang untuk memperbaiki kesulitan finansial ya, tapi kamu selalu jealous aja. Iya, makanya terjadi pertengkaran. Dia sangat sayang sama kamu. Dan dia menerima apa adanya, walaupun kamu suka berantem gitu, tapi dia menanggapinya santai. Karena ada pilihan lain kan. Dia ada pasangan lain, yaitu keluarganya. Atau pilihan lain tuh ada yang selain kamu, yang di pikiran dia, yang diprioritaskan tuh selain kamu tuh anaknya, tapi dia lebih memprioritaskan keluarganya ya, karena di sini memang dia ada sebelum kamu gitu ya. Saat ini yang dia rasakan adalah kesulitan finansial, kesulitan keuangan, dan dia lagi berjuang untuk hal itu ya. Jadi dia termasuk orang yang ambisi gitu loh, memikirkan masa depan. Jadi kalau kamu mencintai dia, harusnya pertanyaannya terbalik ya, kamu yang harus mencintai apa adanya. Kalau dia menerima kamu apa adanya, sekalipun kamu marah, dia akan tetap bertahan untuk kamu ya, karena memang dia benar-benar cinta. Cuma saat ini dia dalam keadaan kesulitan finansial seperti itu ya. Kalian selalu terhubung melalui elektronik ya, dan dia masih bertahan untuk kamu, dan dia masih berjuang baik untuk kamu dan untuk berjuang untuk memperbaiki finansial ya, untuk kedepannya ya, untuk keluarganya ya, untuk masa depan kalian gitu.
Oke, apakah hubungan ini akan menghasilkan sebuah keberhasilan gitu, karena ini kan ada pertengkaran ya. Apa yang kalian pertengkarkan? Kalian jealous atau kalian tuh cemburu, merasa tidak diprioritaskan. Sebetulnya itu salah. Ada manipulasi. Oh, seperti itu. Endingnya hubungan ini adalah manipulasi, begitu ya, memanfaatkan. Hati-hati, ada sebagian yang memang tujuannya untuk memanfaatkan karena dia mengalami kesulitan finansial, tetapi dia mencintai kamu sih, mencintai kamu, menerima kamu ya, tetapi ada indikasi untuk memanfaatkan. Coba kita lihatkan apa yang dia akan manfaatkan dari kamu ya. Kita akan lihat. Kenapa sulit seperti ini? Kita akan lihat apakah sejauh mana dia akan memanipulasi kamu. Berbagi kasih dan memanipulasi. Kita akan lihat indikasi lain, karena dia putus asa. Dia menerima kamu, mencintai kamu apa adanya. Dia sayang banget sama kamu ya. Dan nanti lambat laun hubungan ini akan berindikasi manipulasi ya, entah berbentuk finansial, entah berbentuk perasaan, karena di sini juga ada kesulitan finansial dan di sini ada keluarga. Dan sebetulnya keluarga mereka tuh baik-baik saja. Kalau single parent ya single parent yang baik-baik saja, cuman dia ada kesulitan finansial gitu yang harus dia perbaiki, yang memicu kalian untuk bertengkar ya. Ternyata di sini juga akan ada sisi lain, yaitu manipulasi. Jadi buat yang pilih file 1 dan kalian ada di ranah ini, cobalah untuk hati-hati ya. Dia mencintaimu, menyayangimu, tetapi ada manipulasi ya. Hubungan ini hubungan selingkuh ya. Dia putus asa, harus melakukan sebuah pembuktian tentang komitmennya bersama keluarganya ya. Seperti itu ya. Bunda sarankan ya, di file yang pertama ini, apakah dia mencintaimu apa adanya? Iya, dia mencintaimu apa adanya, dan dia selalu akan memperjuangkan hubungan ini, tapi terlihatnya lebih santai karena dia juga mempunyai pasangan yang lain selain kamu ya. Ada tanggung jawab, bukan pasangan tapi ada tanggung jawab selain kamu, ada orang-orang selain kamu, dan dia akan selalu bertahan untuk kamu dan bertahan untuk orang lain itu ya. Di sini dia akan memperjuangkan ya, lebih memprioritaskan pada orang sebelum kamu. Jadi untuk kamu yang pilih file 1 ya, kalau kamu memang sudah nggak nyaman, pertimbangkan, karena di sini kode melihat ada indikasi manipulasi juga, karena dia dalam keadaan kesulitan finansial ya, kesulitan finansial seperti itu ya. Sedang hubungan ini juga diwarnai dengan pertengkaran terus seperti itu ya. Dia karena apa melakukan hal manipulasi, karena dia juga sudah putus asa, harus melakukan sebuah pembuktian atau perbaikan finansial yang merasa sulit sekali seperti itu ya. Jadi kayak masih awang-awang gitu, kayak perbaikan finansial itu belum terlihat sekali gitu loh, dan dia harus melakukan hal ini gitu. Tetapi dia kan namanya seorang hidup ya, mempunyai kebutuhan yang banyak, dan dia harus berbagi kasih dengan seseorang sebelum kamu gitu, anaknya, entah orang tuanya, entah seperti itu. Dan di sini nanti kamu yang akan membantunya, kamu yang akan menolongnya seperti itu. Finansial yes, perasaan ya hati-hati ya. Kalau memang kamu mudah merasakan
tanda-tanda seperti itu. Kalau kamu memang sudah tidak atau tidak menyukai hal itu, lebih baik dipertimbangkan lagi hubungan ini. Ada komitmen, mungkin dia sudah menebar kata komitmen dengan kamu, tetapi dia masih punya prioritas selain kamu, seperti itu ya. Dia itu intinya ragu-ragu dalam hubungan ini, walaupun mencintai kamu apa adanya. Dia meyakini, di pikirannya dia agak ragu-ragu juga ya, karena finansial yang membuat dia ragu-ragu itu finansial, seperti itu ya. Kalian yang LDRan ya, lebih dipertimbangkan kembali dan lebih hati-hati ya. Terlihat ada indikasi manipulasi untuk tanggung jawab dia kepada orang sebelum kamu. Paham ya? Kalau tidak paham silakan personal reading, karena ini adalah general reading, energi yang ditarik secara general ya. Dimana kalian menemukan video ini berdasarkan shuffle untuk pesan buat file 1 ya. Semoga bisa menjadi pencerahan ini ya. Dia mencintai kamu apa adanya, iya. Dia menerima kebawelan kamu, kegalakan kamu ya. Dia selalu, kalau di WA atau dihubungi ya selalu ada untuk kamu. Kalau nggak ada itu, kalau nggak balas atau nggak ngerespon itu bukan karena dia nggak sayang sama kamu, bukan karena nggak mau, tetapi memang karena dia lagi fokus dalam perbaikan finansial, karena dia dalam keterpurukan gitu. Mungkin di dalam pekerjaan dia harus lebih giat, atau di pekerjaan dia harus lebih konsentrasi di saat kerja ya, seperti itu ya. Dan dia lagi nggak mau diganggu karena pusing kepalanya, karena memang lagi benar-benar kesulitan ya, seperti itu. Dan dia tuh pikirannya tuh ragu-ragu gitu. Sisi lain kamu orang yang dicintai, sisi lain dia harus bertanggung jawab, sisi lain dia mengalami sebuah keterpurukan finansial. Dan hubungan ini selalu ada kesalahpaham, selalu antaranya kamu dan dia ya. Tapi ya nyambung lagi gitu. Di sini ada energi Gemini dan ada energi Cancer ya, seperti itu. Kita akan buka hubungan secara vertikal ya. Lebih baik kamu kepada Yang Maha Kuasa, bersandar kepada Yang Maha Kuasa, bermohon pada Yang Maha Kuasa ya. Kamu selalu ada timbul rasa curiga, makanya terjadi pertengkaran terus ya. Saling pengertian seharusnya seperti ini. Ini pesan buat kamu ya. Kalian tuh berjodoh, jadi berantem nyambung, tapi mungkin belum dipersatukan aja ya. Kalian ada yang berdiri dengan single parent, ada yang berdiri dengan seseorang yang memang sudah memiliki pasangan hidup, tapi ada juga yang memang dia sudah punya komitmen dengan pasangannya gitu. Kasih sayang, seharusnya seperti itu. Hubungan ini diliputi dengan kasih sayang, dan ada yang sebagian LDRan, seperti itu. Oke, sekarang kita akan shuffle untuk pesan para malaikat penjaga kalian. Oke, kita akan shuffle ya untuk pesan para malaikat penjaga kalian, atau dimaknai sebagai energi positif atau energi kebaikan. Oke, fokus ya. Bismillah. File 1 maju berikan pesan anjir orang. Child ya, child ada di sini. Child, anak ya, anak ya. Kita maknai ya, kita artikan dan kita pahami ya. Kamu sangat peduli dengan anak-anak, dan mereka segera menanggapi cinta kamu ya. Semua anak-anak, termasuk anak batinmu ya, anak batinmu sendiri, membutuhkan cinta ya, kasih sayang dan perhatian. Kami para malaikat ya, pesannya bisa memberikan ya, dan membersihkan hati dan jadwal kamu
sehingga kamu ya bisa memberi apa macam ya, sehingga kamu bisa memberikan sebuah seperti yang kamu inginkan, atau memberikan lebih ya, banyak ya, waktu dan energi untuk anak-anak ya, termasuk di sini anak batin kamu ya, anak batin kamu. Oke. Jadi apa maksudnya? Anak batin kamu memang di sini membutuhkan cinta, membutuhkan sayang, dan malaikat akan memberikannya. Kamu di sini berhak ya, berhak mendapatkan yang dinamakan kasih sayang, apalagi dalam sebuah hubungan ya. Dia juga menanggapi tentang perasaan kamu ini ya, walaupun terlihatnya santai ya, dan dibantu oleh para malaikat yang akan membersihkan apapun yang ada di sini nanti, sebuah permasalahan ya. Jadinya maksudnya intinya seperti ini, segala sesuatu kalau ada masalah baik dalam hubungan, dalam apapun itu, sebaiknya dibicarakan dengan baik-baik, jangan melalui sebuah pertengkaran. Harus tetap positive thinking ya, tetap menjaga hati satu sama lain, seperti itu. Dan kalau kamu ada di ranah ini sahabat semua ya, coba untuk pertimbangkan kembali hubungan ini ya, karena di endingnya nanti suatu saat ya, kalau sekarang belum, mungkin akan ada yang namanya indikasi manipulasi, karena saat ini memang keterpurukan. Dan kondisi percaya, seseorang yang mencintai itu akan memberikan yang terbaik untuk pasangannya, dan yang pasti menerima itu memang sebuah kewajiban dalam suatu hubungan, tetapi kalau bisa jangan berlebihan kamu ya, jangan berlebihan ya, karena di sini dia sangat terpuruk ya, dan dia sangat sayang sama kamu, tetapi sisi lain juga dia sangat menyayangi orang-orang sebelum kamu ya, seperti itu. File 1 semoga bisa menjadi antisipasi, motivasi, dan pembelajaran. Tetap bersandar kepada Yang Maha Kuasa ya, segala sesuatu harus kamu sandarkan kepada Yang Maha Kuasa, nggak usah curigaan. Hubungan ini saling pengertian ya. Gimana Anda salah menyikapi ini kalau terjadi manipulasi? Sebetulnya orang yang menyayangi pasangannya akan melakukan sesuatu hal yang terbaik untuk pasangannya, tapi yang pasti jangan melakukan segala sesuatu dengan berlebihan, termasuk kamu mencintai dia berlebihan sehingga kamu harus membantu dan kamu tidak sadar berlebihan juga, seperti itu ya. Oke, PR1 semoga selalu bisa ini dijadikan sebagai antisipasi, motivasi, dan pembelajaran. Kalau kalian ada di ranah ini, artinya ini energi kalian bisa vice versa ya, bisa terbolak balik ya ini ya, karena ini adalah general reading ya. Jadi mohon bijak untuk menyikapinya. Dan kalau kalian ada di ranah ini dan kurang detail, silahkan personal reading pure energi kalian ya. Oke, file 1, God bless you, Allah berkatimu, amin. Oke, sekarang kita lanjutkan untuk file yang kedua. Apakah dia mencintaimu apa adanya? Di sini ada B ya, ini ada, kita akan maknai sebagai golongan darah B ya. Bagaimana karakternya kita akan coba maknai. Golongan darah B ya, orang yang bergolongan darah B ini cenderung penasaran dan tertarik terhadap segalanya. Mereka juga cenderung mempunyai terlalu banyak kegemaran dan hobi ya. Kalau sedang suka dengan sesuatu, biasanya mereka menggebu-gebu, namun cepat bosan ya. Tapi biasanya mereka bisa memilih mana yang lebih penting dari sekian banyak hal yang dikerjakan. Mereka cenderung ingin menjadi nomor 1 dalam berbagai hal ketimbang hanya dianggap rata-rata. Dan biasanya ya, mereka cenderung melakukan atau melalaikan ya, bukan melakukan. Dia cenderung melalaikan sesuatu jika berfokus dengan kesibukan yang lain. Dengan kata lain, mereka tidak bisa mengerjakan sesuatu secara bebarengan, seperti itu ya. Ya. Mereka juga terlihat dari luar itu cemerlang gitu.
riang, bersemangat dan antusias. Namun ya, sebenarnya hal ini semua sama sekali berbeda dengan yang ada di dalam diri mereka yang bergolongan darah B ya. Mereka bisa dikatakan sebagai orang yang tidak ingin bergaul dengan banyak orang ya. Kupernes, enggak kuper sih. Cuman ya tidak menyukai aja gitu. Dia lebih banyak introvert des. Bisa mendekati ke situ. Orang yang enggak terlalu ingin banyak bergaul gitu loh. Gimana sih? Bukan membatasi ya, memang tidak menyukai aja, tidak hobi gitu ya. Oke? File 2. Sekarang gunakan shuffle ya. Fokuskan hati, pikiran, pandangan, dan bayangkan seseorang yang kamu tanyakan, dan jangan lupa berdoa kepada Allah Tuhan alam semesta, karena hanya Allah yang bisa menjawab dengan tepat dan benar ya. Oke. Jadikan ini sebagai clue, gambaran atau antisipasi, motivasi, dan pembelajaran. Apakah dia mencintaimu apa adanya? File kedua. Kalau bisa jangan dijeda, enggak lama kok iklannya, biar energi kalian enggak terputus. Fokus ya. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah dia mencintaimu apa adanya? Apakah dia cinta sama kamu beneran, atau hanya mencintai kamu ada apanya? Kita akan lihat file 2. Cinta itu tanpa syarat ya. Godaan diri, temperance. Dia lagi nasa kayak modernisasi, perubahan ke depan menjadi lebih baik. Ada yang sebagian lagi ingin healing ya dari masa lalu. Biasanya seperti itu. Tidak sesuai dengan keinginan hatinya. Ada Ten of Swords, pengkhianatan. Bunda akan ambil yang jatuhnya satu saja. Pernikahan. Kalian berdialog dengan orang yang sudah menikah kah? Sudah punya istri atau punya tunangan ya. Mempertimbangkan. Dia sudah menikah, ada sebagian seperti itu, tetapi dia mengalami namanya pengkhianatan kepercayaan. Pengkhianatan itu bisa kepercayaan, bisa selingkuh, bisa seperti itu ya, waktu ya, perasaan dan dia tidak sangat menyukai ya. Itu yang harus kalian catat. Dia tidak menyukai sama orang yang selingkuh. Untuk hubungan ini dia masih mempertimbangkan, entah kamu entah dia yang selingkuh ya. Seseorang yang kamu pertanyakan ini mempunyai masa lalu. Dia ingin merasakan sebuah perubahan ke depan menjadi lebih baik, atau bisa diartikan healing. Dia punya masa lalu yang tidak bagus dan dia tidak menyukai orang yang berselingkuh. Ini peringatan buat kamu ya. Ya, karena dia untuk hubungan ini akan untuk serius. Tetapi dia akan mempertimbangkan kembali seandainya terjadi yang namanya pengkhianatan, karena dia tidak sangat menyukai. Dia sudah cukup mempunyai masa lalu dan saat ini dia lagi untuk healing ya, belajar untuk healing dari masa lalu, menjadikan sebuah
perubahan ke depan menjadi lebih baik, seperti itu yang dia lagi mau lakukan, dan kemudian dipertemukan dengan kamu. Dan satu yang kamu harus catat, dia tidak menyukai orang yang selingkuh, ya. Dia tidak menyukai sekali, ya, sekalipun itu godaan diri, ya, termasuk buat dia sendiri, dia canangkan buat dia sendiri juga. Dan hubungan ini bisa dibilang dia ingin serius, tetapi dia akan mempertimbangkan kembali apabila terjadi pengkhianatan, seperti itu, ya. Apabila terjadi pengkhianatan, dia akan mempertimbangkan kembali, seperti itu, ya. Kenapa dia sampai seperti ini, tidak menyukai pengkhianatan? Apakah dia dikhianati? Kita akan lihat. Soalnya di sini dia akan mencapai atau mencari sebuah bersama kamu itu, kalau bisa, ya. Dia ingin healing dari masa lalu, ingin melakukan sebuah perbuatan ke depan menjadi lebih baik itu. Dan dia tidak menyukai namanya pengkhianatan. Kita akan lihat apa yang dia pernah terjadi di masa lalu dia, sehingga begitu ultimatumnya tuh, ya, tidak mau dia dikhianati, dan dia akan mempertimbangkan sekalipun hubungan itu udah mendekati ke serius, ya. Masa lalunya bagaimana, kita lihat masa lalunya apa segitu parahnya, ya, sehingga dia merasa kayak parnot gitu, takut gitu, atau segitu tegasnya. Ada King of Wands. Kesenangan dunia. Dia pernah masa lalunya, ya, dia pernah namanya menjalani sebuah hubungan hanya berdasarkan kesenangan dunia, untuk senang-senang aja. Kemudian dia mengalami sebuah kesulitan. Ini masa lalu yang membuat dia sebegitu tegasnya, ya. Kita akan lihat. Ya, baik dalam pikiran, sangat mengganggu, ya. Berjuang. Dia pernah memperjuangkan masa lalu, ya, hubungan masa lalu, dimana hubungan itu pernah mengalami sebuah kebahagiaan, ya. Tapi ya di sini intinya itu ternyata hubungan itu hanya untuk kesenangan dunia aja. Ini kita bicara tentang dia, ya. Jadi pasangan dia itu mencintai dia bukan karena ketulusan, tetapi memang karena satu, karena memang kesulitan finansial, dua, karena memang untuk kesenangan dunia. Itu yang ada di pikiran orang masa lalu itu. Padahal dia sudah memperjuangkan sedemikian mungkin, sehingga dia perlu healing setelah terjadi peristiwa itu, ya, healing. Dan dia mengultimatum terhadap dirinya sendiri dan terhadap pasangannya, seandainya, ya, ini termasuk dipertemukan dengan kalian, kalau kalian sampai melakukan hal pengkhianatan, ya, padahal dia serius, dia akan mempertimbangkan kembali karena dia sangat tidak menyukai pengkhianatan, seperti itu. Seperti halnya ini, dia dengan orang masa lalu benar-benar bahagia dalam hubungan ini, ternyata hanya untuk kesenangan dunia. Ini bisa vice versa, ya, hanya untuk kesenangan saja dan untuk perbaikan finansial dari pasangannya yang terpuruk, ya. Itu yang ada di pikiran dia tidak mau terulang kembali, ya. Untuk hal apapun nanti, ya, kalau memang kamu bisa bertahan seperti yang dia inginkan, dia akan memperjuangkan. Jadi dia akan menerima kamu apa adanya, seandainya, ya, mau cantik, mau tidak, mau pintar, mau tidak, kamu cuma dia inginkan kamu sosok yang setia, gitu, setia dan saling melengkapi, gitu, saling mencintai, saling melengkapi.
dan dia akan serius untuk hubungan kedepannya. Tetapi seandainya kamu tidak bisa memiliki itu, kesetiaan dan menjaga hati kamu, atau tujuan kamu apa, dia akan mempertimbangkan kembali. Dia mau yang serius, ya, yang mau diajak menikah, yang mau diajak serius. Ya, ini nanti kan terjadi lamarannya seandainya kamu bisa bertahan menjadi sosok yang dia inginkan. Gitu. Kita lihat klarifikasinya. File 2. Apakah dia mencintaimu apa adanya? Tidak terburu-buru. Dia seseorang yang tidak suka terburu-buru, ya. Ya, karena dia juga, kenapa nggak mau terburu-buru? Dia juga tidak mau banyak rintangan di hubungan ini, ya. Karena masa lalu juga seperti itu, ya. Ada mungkin juga begitu di hubungan kalian ini, ada rintangan, ya, orang tua kalian atau keyakinan, atau karena letak kalian, ya, yang LDRan, atau karena waktu, atau karena status perekonomian kalian, ya. Jadi kalau bisa ini hubungan jangan terburu-buru. Kendati kamu tahu, ya, dia akan serius sama kamu, tapi lebih baiknya kalian pertimbangkan kembali. Dan aku punya setia itu, Des. Iya, kalian saling mencintai, memang saling menyayangi, iya, emang. Dan dia menerima kamu apa adanya, emang. Cuman kamu harus setia aja, jangan banyak tingkah. Maksud dia seperti itu. Dia sosoknya lebih dewasa dari kamu, ya. Kesetiaan yang dia inginkan, kasih sayang dari kamu yang dia inginkan, dan kalian memang di sini saling melengkapi. Makanya dia akan mengajak serius, tetapi tangan ada kutip, dia tidak menyukai perselingkuhan, ya, tidak menyukai pengkhianatan. Apakah kamu bisa melakukannya? Ya, harus kembali pada diri kamu. Hubungan ini mau kalian bawa kemana? Ini adalah kita ulik perasaan dia, ya. Dan dia sangat menyayangi kamu. Kamu adalah sosok yang dia inginkan, tetapi ada semacam, bukan syarat, ya, penegasan aja, bahwa kamu tidak boleh berkhianat. Sekalipun nanti udah serius, ibaratnya udah nyebar undangan, kalau kamu berkhianat akan dia tinggalkan, akan dia pertimbangkan kembali. Karena itu bukan bagian daripada syarat menerima kamu apa adanya, ya. Biarlah waktu yang menyatukan kalian, maksudnya biarlah waktu nanti yang bicara, ya. Apapun yang akan terjadi, dia akan menerima kamu adanya, asal kamu tidak mau mengkhianati dia. Karena dia adalah sosok yang pernah diperlakukan tidak adil oleh orang masa lalu, yaitu hubungan yang serius tetapi ternyata hanya untuk manipulasi atau untuk perbaikan ekonomi oleh orang masa lalunya, dan dia hanya dilakukan itu sebagai kesenangan dunia. Hubungan yang dia lakukan hanya sebagai kesenangan dunia, seperti itu. Dan kemudian dipertemukan dengan kamu, dia berkeinginan menjadi sebuah perjalanan yang lebih baik. Dia ingin healing dari masa lalu, dan satu, dia tidak menginginkan kamu untuk berkhianat pada dia karena dia tidak menyukai, dan dia akan serius. Tetapi kalau kamu seandainya menjadi sosok yang pengkhianat atau mengkhianati cintanya, tidak segan dia akan mempertimbangkan kembali. Dan dia satu, tidak terburu-buru. Apapun rintangannya, kalian akan selalu bersama, ya, karena kamu adalah klik di hatinya. Kamu adalah seseorang yang memang pas di hatinya, dan dia menginginkan semua biar berjalan seiring waktu, mengalir. Jadi ikutin alurnya, nikmati prosesnya, seperti itu yang dia inginkan. Artinya, Des, ya, kalau kayak macam ta'aruf, ya, mencari kesamaan, mencari keharmonisan. Kalau kalian bisa sejalan, satu prinsip, saling melengkapi, saling menyayangi, dan memang sih di sini udah klik, ya, tetap kembali pada waktu, ya,
seperti itu. Dia tidak mau terburu-buru karena dia tidak mau terulang. Dia dalam proses healing dan kamu harus membantunya. Untuk kamu saran Kondes, sandarkan semua harapan pada Allah, berdoa. Seindah apapun hubungan, secinta apapun dia padamu, tetap bersandar kepada Sang Maha Kuasa, karena izin itu adanya dari Allah, bukan dari orang itu ya. Karena sejatinya manusia itu hanya membuat kecewa ya. Udah cinta, sayang, serius, kalau Allah nggak berkehendak bisa saja terputus dan kamu tidak siap, karena kalian mencintai dia karena bukan karena Allah tapi karena keinginan kamu sendiri. Maka aku sarankan, cintailah dia karena Allah agar kamu siap dengan segala resiko ya di saat kalian akan terjadi perpisahan atau apapun itu. Yang terburuk ya, kita membayangkan yang terburuk saja dengan yang terindah agar kita tidak terpelanting atau terjatuh dengan impian kita gitu. Kemudian saya akan buka pesan buat file kedua ya. Penasaran? Saling mencintai, terutama dia sangat mencintai kamu ya. Kemudian saya akan buka pesan buat kamu. Usianya lebih muda dari kamu iya, tapi dia lebih dewasa dari kamu. Ada orang ketiga masa lalu ya, atau kamu yang punya orang ketiga, hanya kamu yang tahu. Suka sama suka, bahkan udah melakukan kejenjang cinta ya. Pasangan pacaran ya, saling melengkapi di sini. Itulah tingkatan daripada suka sama suka. Optimis, kamu harus tetap optimis ya. 10 diartikan kelimpahan, kebahagiaan, tapi bisa dimaknai sebagai angka 1 yang dimana hubungan vertikal, hubungan kamu dengan Allah. Kembalikan semuanya kepada Yang Maha Kuasa, serahkan semuanya pada Yang Maha Kuasa, bersandarlah pada Yang Maha Kuasa. Cinta kasih Allah terbukti dan nyata, itu buat orang-orang yang bersyukur dan mengerti berterima kasih. Karena di sini ada cinta-cinta dan ada keseriusan, tetapi kembalinya kepada Yang Maha Kuasa, seperti itu ya. Kalau kalian ada di ranah ini dan kalian kurang detail, silahkan personal reading, karena ini adalah general reading. Energi dicari secara acak, jadi mohon bijak untuk menyikapi readingan ini ya. Ini adalah general, artinya energi ditarik secara umum dari manapun, dimanapun kalian mendapatkan video atau menemukan atau menonton video ini ya. Oke, file 2 ya, semoga bisa menjadi antisipasi, motivasi dan pembelajaran ya. Unsur daripada suatu hubungan apapun itu, setia, percaya, jujur, dan saling melengkapi, itu intinya. Oke, God bless you. Oke ya, terima kasih. Ada yang membisikkan pesan alam semesta atau pesan para malaikat mana, Des? Oke ya, ada angelic oracle card, gunakan shuffle ya. Untuk file yang kedua, pesan malaikat penjaga kalian atau energi positif, angelic oracle card. Bismillahirrahmanirrahim. Berikan satu file nomor 2. Bismillah. Tidak mau jatuh ya. Kenapa tidak mau jatuh? Oke, terima kasih. Have confidence. Kita langsung maknai aja ya, agar langsung sampai ke sahabat semua. Have confidence atau memiliki percaya diri ya. Agak ngeblur ya. Oke. Memiliki percaya diri, pesan dari para malaikat penjaga kalian. Melangkah ke depan belum tentu menuntut kamu untuk memiliki kepercayaan diri ya.
keyakinan pada Tuhan sudah cukup bersama dengan pengetahuan apa ya namanya ya, untuk kepercayaan diri ya. Memiliki percaya diri melangkah ke depan belum tentu menuntut kamu untuk memiliki kepercayaan diri ya, tetapi keyakinan kepada Tuhan sudah cukup ya, bersama dengan pengetahuan ya bahwa Tuhan bekerja melalui kamu dan dengan kamu ya. Seperti itu cara bersandar pada pada Allah tentunya ya, melalui para malaikat ya. Cara bersandar pada kami untuk kepercayaan diri kamu yang dan dari kami para malaikat akan meningkatkan keberanian dan keyakinan kamu. Jadi untuk kepercayaan diri kamu yang goyah itu ya, sandarkan kepada Allah. Mungkin kalian di sini nanti akan terjadi sesuatu, seandainya ya pikiran kamu goyah, kok begitu beratnya penegasan dia ya. Itulah manusia ya, lebih kembali ke kondisi sampaikan, bersandar pada Yang Maha Kuasa apapun yang terjadi ya. Jangan pernah mencintai seseorang berlebihan hanya karena pengertian kamu sendiri, tapi percayalah dan sandarkanlah bahwa cinta kamu ke dia itu benar-benar, dan itu menjadi sebuah keyakinan kamu, kepercayaan diri kamu, dan kemudian sandarkan pada Yang Maha Kuasa, agar supaya kenapa segala sesuatu yang terjadi itu atas kuasanya. Kalau ada sesuatu yang pahit ya, Bunda tidak pernah menyampaikan untuk kamu bayangkan, memberikan bayangan kamu untuk yang manis-manis ya. Pasti akan Bunda berikan yang terpahit apapun itu ya, karena kita harus menyiapkan fisik mental untuk hal yang pahit ya. Untuk manis itu pasti kita akan bisa menerima begitu saja, tapi kalau kepahitan itu tidak bisa. Kembalikan pada Yang Maha Kuasa, sandarkan pada Yang Maha Kuasa, semua akan berjalan baik-baik. Semoga disemogakan file 2 ya, semoga bisa menjadi antisipasi, motivasi, dan pembelajaran. Segala sesuatu sandarkan pada Yang Maha Kuasa, berdoalah, bermohonlah ya. Doa Bunda semoga disemogakan dan hubungan ini selalu terjalin dengan baik atas nama Allah atau Tuhan alam semesta ya. File 2 ya, kalau kalian kurang detail dan ini adalah ranah kalian, silakan personal reading ya. Kalau udah jelas ya berarti ini energi kalian ya. Oke. File 2, God bless you, Allah memberkatimu, amin. Oke, kita lanjutkan untuk file yang ketiga ya. Di sini ada O ya, golongan darah O. Golongan darah O, orang yang bergolongan darah O ya, mereka ini biasanya berperan dalam menciptakan gairah untuk suatu grup dan berperan dalam menciptakan sesuatu keharmonisan di antara para anggota grup tersebut ya. Suka ngegeng gitu ya, ngegrup itu. Figur mereka terlihat sebagai orang yang menerima dan melaksanakan sesuatu dengan tenang. Mereka pandai menutupi sesuatu ya, sehingga mereka kelihatan selalu riang dan damai. Mereka biasanya pemurah ya, baik hati ya maksudnya. Senang berbuat kebajikan ya. Mereka dermawan dan tidak segan-segan mengeluarkan uang itu untuk orang-orang lain ya. Mereka biasanya dicintai oleh semua orang. Loved by all. Jadi cintai semua orang. Loved by all. Bahasa Inggrisnya bonus belepotan. Bukan love, all love. Love by all. Tapi mereka sebenarnya keras kepala juga ya. Secara rahasia mempunyai pendapatnya sendiri gitu loh, tentang berbagai hal. Di lain pihak mereka sangat fleksibel dan sangat mudah menerima hal-hal yang baru. Mereka cenderung mudah dipengaruhi oleh orang lain dan oleh apa yang mereka lihat melalui TV atau sosmed apapun itu ya. Mereka terlihat berkepala dingin dan terpercaya
tapi mereka sering tergelincir dan membuat kesalahan yang besar karena kurang berhati-hati. Tetapi hal itu yang menyebabkan orang bergolongan darah O ini dicintai gitu. Itu bagian daripada orang bisa dicintai karena dia suka kurang hati-hati dan tergelincir, padahal itu secara kenyataannya itu enggak seperti sekuat yang kita lihat gitu. Dia tuh ya keras kepala ya. Halo, maaf ya, ini cuma menyampaikan secara general ya, tidak semua seperti itu karena bisa dipengaruhi oleh hari lahir. Kalau golongan darah, iya itu seperti itu secara general, tetapi enggak sama Des ya, itu mungkin karena dipengaruhi oleh hari lahir kalian, atau jam lahir kalian, atau tanggal lahir kalian. Masih banyak sesuatu dominan lainnya ya, jadi ini enggak mutlak seperti ini hanya secara global ya, secara generalnya, secara umumnya Kondes ambil gitu ya. Oke, apakah dia mencintaimu? Apa adanya. Kita akan shuffle. Fokuskan hati, pikiran, pandangan, dan bayangkan seseorang yang ingin kamu pertanyakan di file yang kedua. Apakah dia mencintaimu? Apa adanya. Fokus, kalau bisa jangan dijeda. Yang belum subscribe sekalian subscribe. Terima kasih udah berkenan mampir di channel Kondes, dan semoga menjadi channel yang kalian sayang, karena tanpa kalian channel ini tidak akan bertahan. Hanya kalianlah yang Kondes miliki. Terima kasih ya. Oke, yang sudah subscribe terima kasih, dan selalu pantang di channel Kondes terima kasih. Semoga perlindungan selalu terlimpahkan oleh sahabat aku semua dimanapun berada. Fokus. Bismillahirrahmanirrahim. Cinta yang besar sekali, kebimbangan. Ada cinta yang besar, tapi ada kebimbangan. Kenapa? Mengganggu pikiran dia, yaitu sebuah hasrat. The Sidauset. Itu sebuah keinginan untuk sukses, untuk berhasil. Kenapa dia bimbang? Kenapa dia tiba-tiba bimbang? Padahal ada cinta yang besar. Manipulasi. Santai, relaxation. Menuju ke kehidupan lebih baik. Kalian berkeliling dengan orang di non jauh di sana. Ini ada sebagian yang LDRan ya. Pencarian jati diri. Sebuah keinginan pencarian jati diri. Nanti kita akan bahas sebentar. Kondes shuffle dulu. Yaitu sebuah keraguan. Kenapa dia bimbang? Dia memiliki cinta yang besar buat kamu. Bisa dibilang cinta CS ya, kayak cinta sejati gitu ya. Mungkin kalian bisa putus nyambung gitu, nggak bisa saling melupakan gitulah. Kalaupun kalian berusaha untuk putus dan untuk saling move on, nggak bisa gitu. Tapi di sini ada kebimbangan yang menggelayuti pikirannya, yaitu sebuah keinginan untuk sukses dalam perjalanan hidupnya ya. Dan dia membutuhkan itu. Ada LDRan di sini. Dia ada perjalanan, ada yang sebagian merantau untuk mencapai sebuah kehidupan baru, untuk mencapai kesuksesan. Itu yang menjadi hasrat dan ada di pikiran dia. Ya. Dia mempunyai sebuah kebimbangan, tapi satu ya. Tanda seru ya. Dia cinta sama kamu atas nama Allah gitu. Tetapi di sini dia membutuhkan sebuah masa depan yang lebih baik
dan itu sudah dia dapatkan arah tujuan daripada hubungan ini. Dia mengerti tujuan ini yang mau dibawa kemana. Jadi dia harus mencapai sebuah keberhasilan dulu, mencapai sebuah kehidupan bagus dulu, dan dia membutuhkan hubungan ini agak sedikit santai gitu ya. Jangan terlalu jangan terlalu memaksakan dalam hubungan ini. Karena apa? Dia yakin kalau jodoh tidak kemana, dia mempunyai cinta yang besar buat kamu. Ada kebimbangan-kebimbangan yang menyelimuti pikirannya, yaitu sebuah keinginan untuk mencapai sebuah kehidupan yang lebih baik atau kesuksesan. Dan dia membutuhkan ya dari kamu ya, terutama kesempatan untuk bisa mencapai apa yang menjadi keinginan dia, yaitu sebuah keberhasilan, yaitu meninggalkan hubungan ini. Ada sebagian yang memang merantau ya, ada sebagian yang memang meninggalkan hubungan ini, bukan meninggalkan tapi lebih ke arah pekerjaan gitu, mencari kehidupan baru. Ada yang di LDRan di sana ya, itu dia saat ini lagi berjuang untuk mencapai sebuah kehidupan baru. Itu tujuan hidup utamanya dia, karena dia ingin berdiri di atas kaki sendiri tanpa meminta bukan sombong ya, tanpa bantuan orang lain. Setelah dan sebelum dan setelah nanti menikah dengan kamu, itu yang dia inginkan. Dan tapi di sini ya, dia merasa ragu-ragu dengan tindakannya. Kenapa dia ragu-ragu? Kita akan lihat. Dia ingin butuh pengertian kamu, intinya seperti itu ya. Dia mencintai kamu ya, agar dia ingin membahagiakan kamu. Dia ingin mencari sebuah kehidupan lebih baik. Itu yang ambisi dia itu seperti itu, sukses ya. Ada energi Capricorn di sini ya, lebih mementingkan diri sendiri, bukan untuk mementingkan diri sendiri, tapi untuk pencarian masa depan yang lebih baik. Kita lihat ya, kenapa dia ragu-ragu dan bagaimana klarifikasinya dan solusinya. File 3 agak kesulitan, jatuhnya lebih dari satu. Ragu-ragu ya, dia cinta banget sama kamu, takutnya kamu hanya main-main sama dia. Jadi dia minta jangan main-main dong. Dia ragu-ragu loh mau meninggalkan kamu untuk bekerja ya. Terjadi pertengkaran di sini. Intinya pesannya kamu dia untuk mengerti keadaan dia, mengerti tujuan dia ya. Jangan ragu-ragu, agar dia juga yakin, nggak ragu-ragu meninggalkan kamu. Dia tidak ingin nanti suatu saat setelah menikah terjadi pertengkaran hanya karena ekonomi ya, hanya karena kesulitan keuangan terjadi pertengkaran. Dia nggak mau. Makanya sebelum melangkah lebih jauh, dia udah merasakan sebuah kebimbangan ya, untuk mencapai sebuah hasratnya yaitu ke depan menjadi lebih baik ya. Jadi kalau kamu memang mencintai dia ya, kasih pengertian, kasih semangat ya, kasih motivasi buat dia, karena dia mempunyai cinta yang besar buat kamu ya. Jangan menyakiti, jangan suudzon, jangan negatif thinking. Tujuan dia jelas di sini, tapi dia juga merasa ragu-ragu. Dia memang cinta benar sama kamu, tapi dia di saat mempunyai keinginan ini dia cukup ragu-ragu juga ya. Ya, takutnya kamu cuma mempermainkan, begitu ditinggalin kamu cari yang lain. Dia nggak mau seperti itu. Karena apa? Tujuan dia mencari kehidupan lebih baik itu karena dia tidak ingin bertengkar nanti setelah kalian berumah tangga, itu hanya karena finansial yang tidak mencukupi ya kan, terjadi pertengkaran. Enggak, Des, aku cinta dia kok, apapun yang ada oke sekarang, tapi nanti 5 tahun ke depan
atau 2 tahun ke depan, apakah iya kamu akan bertahan tanpa uang? Apakah kamu akan bertahan dengan segala kekurangan? Tapi kan aku kerja, Des. Is okay kamu kerja, tapi apa iya kamu bisa bertahan yang kamu menghidupi suami kamu sendiri dan anak-anak kamu? Seperti itu yang kita pikirkan, pahitnya saja ya, jangan manisnya. Ya kamu lagi terbuai cinta, lagi gak mau ditinggalin oleh dia. Ya kan, tuh dia nggak mau nanti akan ada pertengkaran hanya karena kesulitan keuangan setelah menikah, nggak mau. Dan dia ragu-ragu, jangan sampai kamu mempermainkan hubungan ini. Dia mencintai kamu ada padanya, bisa dibilang dia akan menuju ke serius ya, cuma dia harus menyiapkan segala sesuatunya ya, secara finansial, secara mental ya. Karena apa dia berpikiran atau berambisi seperti itu? Karena dia tidak ingin nanti setelah kalian menikah terjadi pertengkaran hanya karena finansial, hanya karena kesulitan finansial itu. Jadi kamu mohon mengerti, jagalah hati kamu untuk dia, dan jagalah ya, jaga hatinya untuk dia, dan dia akan menjaga hati untuk kamu. Saling percaya gitu, akan ada keseriusan. Dia yang ditakutkan seperti itu. Kenapa dia ketakutan? Ya namanya rumah tangga, laki-laki kan yang bertanggung jawab. Dia mempunyai cinta yang besar atas nama Tuhan. Dia nggak mau setelah menikah nanti terjadi pertengkaran. Ini sangat sensitif ya, finansial itu sangat sensitif dalam rumah tangga. Buat yang belum rumah tangga jangan gampangin ya, aku kerja, Des, aku akan menerima dia apa adanya. Is okay menerima apa adanya, tapi bagaimana untuk setahun, 2 tahun, 3 tahun dan selanjutnya? Apakah kamu bisa bertahan seperti itu, mencintai dia apa adanya? Enggak, nanti cinta akan berubah. Setelah berumah tangga akan lebih fokus ke ekonomi. Boleh percaya, boleh tidak. Kalian boleh tanya sama orang-orang yang sudah mengalami rumah tangga dan kesulitan finansial, cintanya masih bertahan atau tidak. Ya, kamu diharap menunggu dengan penuh kesabaran. Ya, di sini diharap menunggu dengan penuh kesabaran. Sepertinya halnya dia akan menjalaninya. Ya, jangan dibikin galau dia. Sebetulnya dia galau loh, meninggalkan kamu tuh galau. Mempunyai keinginan seperti ini tuh dia galau, takut kamu tinggalin, takut kamu permainkan, kamu pergi dengan yang lain gitu. Tetapi dia lebih tegas untuk dirinya sendiri. Kalau dia menikah nanti tidak mau kesulitan finansial, karena itu akan memicu sebuah keributan atau kesalahpahaman dan pertengkaran. Dia tidak menginginkan. Jadi dia menginginkan kamu untuk menunggunya. Itu dia mencintai kamu apa adanya sih. Tapi bukan berarti dia harus menengadahkan tangan ke kamu, bukan. Kalaupun kamu ada secara finansial, dia tidak menginginkan itu. Dan dia menerima kamu adanya. Karena apa? Dia mengerti tentang agama, bahwa kewajiban seorang laki-laki menikahi seorang perempuan adalah diantaranya, salah satunya adalah mempertanggungjawabkan secara finansial dan secara spiritual, seperti itu ya. Ini sosok yang dewasa, tapi dia juga ada rasa ketakutan kehilangan kamu, karena dia memang benar-benar mencintai kamu dan berharap sama kamu. Cuman banyak kebimbangan untuk membahagiakan kamu tuh bagaimana caranya agar nanti tidak terjadi pertengkaran di saat sudah menikah ya. Jadi diharap kamu menunggu dia juga akan menjalani proses ini, keberhasilannya, dengan tetap menunggu hasil yang dia kerjakan, seperti itu. Ada energi Virgo dan ada energi Capricorn di sini ya. Kalian harus lebih bisa menjaga hati. Saran Kondes, kalau kamu sayang sama dia, bantu doa, kasih dia pengertian, kasih dia support. Tapi kalau kamu ketakut ditinggalin, pertimbangkan kembali hubungan ini. Kondes tidak mau menekankan, karena kalian yang merasakan dan menjalani ya. Tetap berdoa yang terbaik untuk dia ya. Apapun yang terjadi, jangan lupa sandarkan harapanmu hanya kepada Allah ya. Ini cerita tentang sebuah pesan ya, tetapi ada kembali kepada yang maha kuasa ya. Karena Allah yang bisa menjawab dengan tepat dan benar ya. Ini adalah gambaran untuk kamu tentang hubungan kamu ya. Oke. Oke, Des, terima kasih. Saya akan buka ya pesan buat kamu. Beribadah pasti ya. Pondasi daripada rumah tangga atau hubungan itu adalah iman. Kalau kamu mencari pasangan, carilah yang imannya bagus ya. Cemburu, kamu tidak boleh cemburu ya. Boleh sih, Des, ya boleh sih, tapi nggak boleh berlebihan gitu. Saling menjaga hati
dia lebih dewasa daripada kamu, padahal ini usianya lebih muda dari kamu, tapi dia lebih dewasa. Ada sebagian yang lebih muda dari kamu ya. Kasih sayang di sini dia canangkan sebuah kasih sayang. Pesannya buat kamu adalah kamu selalu berdoa untuk dia, selalu bermohon pada Yang Maha Kuasa, sandarkan harapan pada Yang Maha Kuasa. Cemburu boleh tapi jangan berlebihan, dan yang pasti saling menjaga hati satu sama lain agar selalu hubungan ini selalu adem ayem dan yang terbaik gitu. Dan dia lebih dewasa kok, jadi dia makanya ragu-ragu meninggalkan kamu, dan penuh dengan kasih sayang hubungan ini. Begitu maunya ya, mau dia. Apakah dia menerima, mencintaimu apa adanya? Sangat mencintai kamu adanya. Bahkan kamu nggak ada pun dia tidak akan pernah mengeluh. Makanya dia akan mempersiapkan diri untuk menjadi seorang pasangan hidup yang lebih baik dan lebih baik. Itu yang ada di pikiran dia, dan selalu mencerminkan sebuah kebimbangan untuk mewujudkan sebuah keinginan yang bagus untuk kamu. Jadi di sini sifatnya hubungan ini dia minta membutuhkan kamu untuk lebih santai, lebih rileks, tetapi jelas hubungan itu gitu, yaitu cinta karena Allah, dan ada keseriusan nanti perbaikan perekonomian terdahulu di dasarnya dari situ, dan iman yang kuat saling menjaga hati. Oke. Berdasarkan shuffle untuk pesan para malaikat menjaga kalian, atau dimaknai sebagai energi positif ya, energi positif atau energi kebaikan yang ada pada kalian melalui Archangel Oracle Cards ya. Pesan apa yang akan kalian dapat? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Archangel Cards, mohon berikan satu pesan untuk file yang ketiga. Malaikat penjaga file 3. Oke. Patience ya. Gandes akan langsung maknai agar segera sampai pada kalian. Patience, kesabaran. Mimpimu mekar lebih cepat dari yang kamu sadari, namun mereka membutuhkan pengasuhan dan kesabaran ya. Butuh waktu bagi bibit untuk menembus tanah dan matang menjadi tanaman berbunga, seperti halnya hubungan kalian ya. Namun setiap momen dari siklus hidup tanaman dapat membawa kegembiraan bagi mereka yang memperhatikan keindahannya. Dengan cara yang sama, nikmati proses mewujudkan impian kamu pelan-pelan dan rasakan syukur, karena setiap langkah ya membawa manifestasi kamu ke dalam bentuk nyata. Perhatikan, pelajaran adalah cinta yang muncul dari setiap saat kamu terlibat dalam mewujudkan impian ya. Malaikat tertinggi ya, Joseph Jovil membantu kita mengalami lebih banyak rahmat dan kedamaian dalam hidup kita dengan memperlambat dan memperhatikan keindahan yang sudah mengelilingi kita ya. Dia meminta kita untuk menikmati setiap momen, alih-alih menggantungkan kebahagiaan kita kepada beberapa tujuan masa depan ya. Jangan tergesa-gesa ya. Jadi kamu jangan merasa stres atau tidak bahagia. Dia akan meningkatkan kesadaran dan apresiasi kamu akan keajaiban kehidupan sehari-hari. Ada cinta, cahaya, dan bersyukur ya. Di sini ya pesan untuk file yang ketiga ya. Paham ya? Kalau kalian tidak paham dan ingin personal reading silakan, karena ini adalah general reading ya, secara umum. Ditarik secara acak energi dari kalian sahabat semua dimanapun menemukan video Gondes ini ya. Oke, file 3 semoga bisa menjadi antisipasi, motivasi, dan pembelajaran. Segala sesuatu butuh kesabaran. Apapun di saat itu adalah indikasinya positif, kenapa tidak kamu untuk bersabar. Tetapi kalau kamu tidak menginginkan hal itu, pertimbangkan kembali hubungan ini ya. Tetap bersandar kepada Yang Maha Kuasa, bermohon pada Yang Maha Kuasa. Hanya Allah yang berkenan menjawab dengan tepat, karena Allah Maha tahu mana yang terbaik, mana yang tidak ya. Walaupun kamu tidak mau, kalau Allah mengizinkan akan dipersatukan. Itulah kekuasaan Allah ya. Oke, file 3. God bless you. Allah memberkatimu. Amin.
Kita lanjutkan tuh file yang keempat. Apakah dia mencintaimu apa adanya? Di sini ada AB, darah, golongan darah AB, ya, golongan darah AB. Gunes akan memaknai bagaimana sih karakter seseorang atau watak seseorang, baik negatif baik positifnya ya. Ini kita lihat dari sifat positifnya dan sifat negatifnya daripada golongan darah ya. Berdasarkan golongan darah. Di sini sekarang file 4 ada darah, golongan darah AB. Golongan darah AB, orang yang bergolongan darah AB ini mempunyai perasaan yang sensitif, lembut. Mereka penuh perhatian dengan perasaan orang lain dan selalu menghadapi orang lain dengan kepedulian serta kehati-hatian. Di samping itu, mereka keras dengan diri mereka sendiri, juga dengan orang-orang yang dekat dengannya. Gitu. Mereka jadi cenderung kelihatan mempunyai dua kepribadian ya. Mereka sering menjadi orang yang sentimen dan memikirkan sesuatu terlalu dalam ya. Dan tetapi mereka mempunyai banyak teman, tapi mereka membutuhkan waktu untuk kesendiriannya, seperti itu ya. A, AB. Bener nggak? Senyumin aja. Yang penting yang negatif kita perbaiki. Jangan sampai yang negatif kita pelihara ya, karena tidak semua sifat negatif itu menguntungkan kita, diri sendiri terutama ya. Kadang malah membuat pusing. Tetapi ada juga sih sifat negatif yang membuat kita menjadi lebih baik. Misalkan kayak kita lebih keras pada diri kita, itu kan memicu kita untuk seandainya mempunyai cita-cita itu tercapai seperti itu ya kan. Oke. Apakah dia mencintaimu apa adanya? Kita akan shuffle, fokuskan hati, pikiran, pandangan, dan bayangkan seseorang yang ingin kamu tanyakan di sini. Dan jangan lupa berdoa kepada Tuhan, karena hanya Tuhan yang menjawab dengan tepat dan benar. Hanya Allah Sang Maha Kuasa. Ya, oke. Jangan dijeda kalau bisa. Biarkan iklan jalan-jalan dulu. Apakah dia mencintaimu apa adanya? File yang keempat bersama Mendes Gondes Tarot tentang habitasi. Yang belum subscribe silahkan subscribe. Yang sudah subscribe terima kasih, karena support kalian sangat berharga buat Gondes. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah dia mencintaimu apa adanya? Bismillah. The shadow side, hasrat, keterjebakan, godaan diri, keterikatan, nafsu. Mengisolasi diri, menenangkan diri. File 4, fokus ya. File 4 kenapa? Halo file 4, kenapa? Fokus ya. Motivasi, cahaya hidup. Dia tergoda oleh sosok seorang kamu. Yang menonton seorang kamu. Ya, di saat dia masih sendiri, dia menyendiri. Di saat dia masih lebih menenangkan diri atau mencari jati diri, bukan mencari jati diri, lebih banyak mengisolasi diri, menyendiri, tidak mencari pasangan yang lain gitu maksudnya ya, ngejomblo gitu loh, ngejomblo ya. Ngejomblo des ya.
fokus file 4. Ada X of Wands. Ya, dia awalnya nggak punya hasrat, tidak ingin menjalin hubungan, dia ingin lebih sendiri. Mungkin karena sesuatu hal masa lalu, mungkin dia pernah mengalami sebuah kekecewaan atau apapun itu, tetapi dia ingin sendiri di sini. Tetapi kemudian dipertemukan dengan, karena apa? Dia membutuhkan sosok yang memang betul-betul menjadi cahaya hidupnya, membutuhkan membutuhkan sosok yang memang bisa mengerti dirinya, membutuhkan sosok yang bisa memotivasi dirinya, ya, bukan cuma sekedar hasrat atau sekedar apa ya, kayak macam nafsu gitu, bukan, itulah ibaratnya seperti itu, ya. Tetapi setelah ini dipertemukan dengan seorang kamu yang memang benar-benar membuat dia itu termotivasi, membuat dia itu merasa mendapatkan cahaya hidup kembali setelah dia menyendiri sekian lama, ya, karena nggak tahu kenapa masalah masa lalu gitu. Ini nggak ada kartu. Jadi dia sekarang mulai punya hasrat, mempunyai sebuah keinginan, mengalami sebuah godaan diri, mempunyai sebuah keterikatan ya dengan hubungan bersama kamu ini, ya. Dan dia mempunyai sebuah keputusan dan sebuah rencana dalam perjalanan bersama kamu ini. Kamu adalah sosok yang membuat dia kembali termotivasi, semangat gitu, ya. Kemudian saya akan ambil satu lagi. Rencana apa itu? Memberikan cinta buat kamu. Dia ingin memberikan cinta buat kamu, ya. Kemarin dia sendiri, nggak mau jatuh cinta, nggak mau apa-apa, mau sendiri aja dengan hidupnya. Tetapi setelah dipertemukan dengan kamu, dia merasa hidupnya itu kembali punya cahaya, ya, mempunyai sebuah keinginan, ya, semangat seperti itu. Ada hasrat di antaranya, yaitu memberikan cinta ke kamu. Dia udah jadi keputusan dia. Apakah dia mencintaimu apa adanya? Pastilah. Selain kamu motivasi, kamu cintanya gitu. Kita akan lihat, ya, rencana apa sih untuk kamu. Ingin membuka lembaran bersama kamu setelah dia selama ini menyendiri, ya. Karena dia bisa menerima kamu pastinya, ya. Ya, menerima kamu apa adanya. Iya dong, dia penuh hati-hati tetapi dalam hubungan ini penuh kebahagiaan juga. Kita lihat, ya, rencana apa selain membuka lembaran baru dan memberikan cinta buat kamu. Ingin berbagi kasih dengan kamu, saling berbagi cinta, kasih sayang, dan kebahagiaan, karena dia memang benar-benar sayang sama kamu. Nine of diartikan sebagai cinta, ya, kebahagiaan. Dia bahagia bersama kamu, ya. Dia ingin menjalin hubungan dengan kamu dan membuka lembaran bersama kamu setelah sekian lama dia menyendiri. Setelah berjumpa dengan kamu itu merasa ada sebuah keinginan, ada hasrat, ya, karena kamu adalah seperti cahaya yang datang di kegelapan buat dia gitu. Dan dia mempunyai sebuah keputusan untuk, ya, memberikan cinta ini ke kamu, dan mari kita membuka lembaran baru, maksud dia seperti itu, ya. Dan ada sebagian, ya, yang berdealing dengan pasangan orang lain, ya, ini, ya, yang selingkuh gitu. Tetapi di sini tergambarkan dia sangat mencintai kamu seperti itu, ya. Kita lihat klarifikasinya. Apa iya dia punya pasangan? Kenapa? Untuk yang punya pasangan, kenapa dia punya pasangan atau selingkuh sama kamu gitu, kok nyalin hubungan dengan kamu? Kita lihat apa alasannya. Cinta, ya, ingin aja, ya, ingin jatuh cinta aja sama kamu dan ingin memberikan cinta sama kamu. Dan dalam hubungan ini dia ingin berjuang, ya, pure karena memang mencintai, bukan karena ada masalah dengan orang masa lalu. Karena kamu sosok yang dia inginkan. Sosok kamu gender, ya, kamu single parent, atau gadis. Di sini bisa diartikan gadis. Ya, bisa ada sebagian yang memang meninggalkan atau selingkuh dengan kamu tuh karena istrinya lagi menunggu kelahiran.
Itu ada sebagian yang memang kamu single parent tapi dia punya pasangan, ada sebagian seperti itu ya. Ya, dan dia ingin menikahi kamu. Kamu letakkan energi kamu yang dia lagi menunggu kelahiran, atau dia memang single parent, atau dia memang punya rumah tangga tetapi ingin menjalin hubungan serius dengan kamu karena dia mencintai kamu di sini ya. Udah melihat kalau rumah tangganya itu tidak sebahagia yang nggak diceritakan sih, cuman nggak bahagia, makanya dia mencari cinta yang lain ya. Kayak apa ya, dia itu dengan orang masa lalu itu kayak mengalami sebuah jebakan ya, sebuah hasrat yang melambung gitu. Jadi orang masa lalu itu mempunyai sebuah keinginan yang besar yang membuat dia tuh lebih baik sendiri gitu loh, tapi belum putus ya, dia lebih menyendiri, ibaratnya kayak masih ada ikatan tetapi sudah masing-masing gitu loh ya. Makanya dia mengisolasi diri dan dia mencari seseorang yang memang bisa memberikan dia motivasi. Maksudnya selingkuh ya, maksudnya selingkuh. Tapi ada juga sebagian yang memang istrinya lagi hamil atau pasangan menunggu kelahiran gitu. Tapi di sini yang pasti 75% adalah sosok ini mencintai kamu karena kamu adalah sosok yang memang dia cintai dan kamu adalah motivasi dia. Dan bersama kamu dia seperti mendapatkan cahaya hidup dan ingin memberikan cinta ke kamu, ingin membuka lembaran bersama kamu dan membina sebuah kebahagiaan. Dia akan berjuang untuk kamu karena kamu sosok yang dia inginkan. Kamu sosok yang ceria, sosok yang bawel, sosok yang berisik, tapi kamu ada sebagian ya yang single parent ya, single parent. Tapi yang di sana nggak single parent ya. Tapi udah pisah tapi belum sampai ke pengadilan gitu. Ke pengadilan di depan pengadilan selesai putus gitu belum. Kayak model pisah ranjang atau pisah rumah seperti itu ya. Dan dia ingin serius sama kamu dan dia menerima apa adanya. Kalau kamu punya anak 5 ya dia terima, kamu anak 10 tapi di sini yang jelas kamu tuh terlihat sosok yang mandiri, sosok yang penuh cinta kasih, sosok yang penuh perhatian. Makanya dia ingin membuka lembaran sama kamu. Di sini ada energi Virgo, ada energi Scorpio, dan ada energi Capricorn ya. Seperti itu ya. Oke. Dia menerima kamu apa adanya tanpa syarat ya, Des. Jangan kegeeran dulu. Kalaupun dia cinta, bilang cinta sama kamu, lebih baik kamu bersandar pada Yang Maha Kuasa karena dia kan mempunyai yang lain juga kan. Lagi ada masalah aja ya. Kan saling menyendiri ya. Gitu. Walaupun dia udah bilang serius, tapi kamu jangan baper ya. Kamu tetap harus controlling terhadap diri sendiri agar tidak terjebak dalam permasalahan yang akan kamu hadapi. Ada rezeki nomplok ya. Tetap serahkan pada Yang Maha Kuasa. Optimis. Kamu happy file 4? Bundes juga happy. Semoga kalau memang iya, kenapa tidak? Saling pengertian harusnya, itulah tujuan utama. Kamu ragu-ragu? Boleh dong ragu-ragu. Yang pasti letakkan semua karmik. Karmik itu banyak menguras air mata ya. Hubungan ini mungkin seperti itu juga sebagian karena ada yang memang masih hubungan ini kayak selingkuh gitu loh, kayak cinta silent gitu loh, cinta diam-diam gitu ya. Tapi ada sebagian juga yang memang serius karena dia memang sudah saling terpisah, cuma tanda kutip belum selesai hubungan dengan pasangan terdahulu. Jadi kamu hati-hati, jangan terlalu berharap ya, jalanin aja, ikutin alurnya, nikmati prosesnya, tetap berdoa, bermohon pada Yang Maha Kuasa agar diberikan yang terbaik dalam hubungan ini gitu ya. Jangan terlalu optimis banget masalah hubungan ini ya, karena manusia bisa aja membuat kita kecewa. Makanya gue selalu sarankan jangan berharap pada manusia, berharaplah pada Yang Maha Kuasa karena Allah tahu mana yang terbaik, mana yang tidak buat kamu ya. Kalau jodoh tidak kemana gitu aja kita serahkan agar kita lebih rileks, lebih santai dan bisa menerima kenyataan seandainya pun sepahit apapun nanti seperti itu. Oke, file 4 kita akan shuffle untuk pesan para malaikat penjaga kanan melalui tebaran kartu Archangel Oracle Cards ya. File 4 mohon diberikan satu pesan Archangel Oracle Cards.
untuk sekarang untuk pesan para malaikat penjaga file. Pernah lihat ya? Nah, terlihat kan? Oh, file 4, halo. Kamu terlalu bahagiakah? Karena ternyata dia menerima kamu adanya sekalipun kamu anaknya 5. Bagaimana dengan kalian? Apakah kalian menerima dengan apa adanya dia? Boleh tersenyum. Dia akan berjuang untuk kamu. Dia ingin membuka lembaran baru bersama kamu. Tapi jangan pernah bersandar pada seseorang yang kamu cintai, tapi bersandarnya pada Allah, memohon yang terbaik ya. Jangan sampai kamu kecewa, karena ada hal yang pahit ya. Di balik manis itu ada yang pahit. Kalau makan gula, kembang gula itu manis banget, tetapi apa endingnya? Sakit gigi ya kan. Kalau minum jamu apapun itu, sepahit apapun minum obat itu, tapi endingnya sembuh ya kan. Jadi jangan bergantung pada orang yang kamu cintai, tapi bergantunglah pada Allah. Serahkan semuanya pada Allah. Clary retention. Kodes langsung manaknya aja ya, agar lebih cepat sampai pada kalian. Oke. File 4, Archangel Oracle Cards menyampaikan ya. Clary retention ya, artinya ya, malaikat agung. Perhatikan perasaan fisik dan emosional kamu yang berulang, karena itu menandakan bimbingan ilahi. Tolong hargai perasaanmu, jangan takut dengan emosi yang dalam atas atau perasaan yang intens ya. Para malaikat dapat membantu kamu membedakan antara perasaan kamu sendiri dan perasaan orang lain ya. Para malaikat juga akan membantu kamu membersihkan energi yang mungkin kamu serap ya, dan para malaikat juga akan membimbing kamu menuju orang, situasi dan tempat dengan energi yang jelas dengan penuh kasih ya. Emosi dan perasaan fisik kamu yang berulang memberikan informasi penting ya. Jadi harap perhatikan dan ikuti perasaan kamu ini ya. Mereka adalah jawaban atas doa-doa kamu ya. Mohonlah pada melalui para malaikat untuk membantu menerjemahkan pesan yang membingungkan, sehingga kamu tahu dengan jelas langkah mana yang harus kamu ambil ya. Seperti itu ya. Para energi penjaga kalian atau malaikat penjaga kalian mengawasi malaikat agung dan malaikat, memastikan keharmonisan, kerjasama dan ketertiban di antara mereka semua dengan cara yang sama. Dia akan membantu kamu memilih atau memilah semua perasaan kamu ya, memungkinkan kamu untuk memperhatikan, memahami dan mengikutinya ya. Kita semua itu mempunyai intuisi ya, baik kamu mendengarkannya atau mengabaikannya. Ketika naluri ke kamu ya memberitahu tentang sesuatu, dengarkan itu. Jika kamu tidak tahu apa itu atau mungkin menyebabkan ini semua, mintalah bantuan kepada malaikat atau Allah ya, melalui malaikat ya, dan bisa kamu memahami emosi kamu ya. Jadi kamu harus bisa memahami ya, dimana kamu harus menghargai ya. Jangan takut dengan emosi kamu ya. Kalau kamu mau bilang bilang, jangan memakai topeng, ibaratnya seperti itu. Jangan pernah memakai topeng, jadilah dirimu sendiri. Kalau tidak suka ya bilang tidak suka, kalau suka ya bilang suka. Itu menjadi diri kamu sendiri, tidak membebani diri kamu sendiri, dan tetap kontrol dalam emosi, termasuk dalam hubungan ini ya. Kamu mau yang mana gitu loh. Mau oke lanjut, yes oke, nggak apa-apa, kenapa, jangan takut. Tetapi kalau kamu mempertimbangkan kembali untuk ingin mundur ya, kenapa tidak ya.
Di sini ada energi yang kuat adalah ada Virgo, ada Capricorn, ada Taurus, ada Aquarius, bukan Taurus, ada Aquarius dan ada Scorpio. Ini zodiak yang mempunyai emosional tinggi dan mempunyai kesetiaan tinggi juga ya. Tapi tidak heran ada juga sisi lain yang mementingkan diri sendiri. Tapi ada kepedulian juga di sini ya. Jadi terserah sahabat semua, di file 4 kalian yang menjalani, kalian yang akan merasakan. Jadi pertimbangkan kembali ya, lebih berdoa, memohon bimbingannya yang terbaik dalam hubungan ini ya. Oke. Semoga file 4 bisa menjadi antisipasi, motivasi dan pembelajaran. Kalau sahabat ada di ranah ini dan ini adalah energi sahabat semua, tetapi kurang detail, silakan personal reading ya, ada nomor WA Kunde, silakan hubungin ya. Ya, dan insya Allah kita akan tebar kartu ya sesuai syarat-syarat yang sudah ditentukan. Oke, file 1, file 2, file 3 sudah Kunde sampaikan. Apakah dia mencintai kamu apa adanya? Mencintai kamu apa adanya ya. Terserah kalian tadi file mana yang kalian pilih. Itulah jawaban buat pertanyaan sahabat semua ya. Oke, ada kesalahan adalah milik Kunde Mendes Tarot tentang hadis jiwa. Kebenaran adalah mutlak milik Sang Maha Sempurna, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pemilik alam semesta, Tuhan kita, Sang Maha Sempurna ya. Berdoalah menurut keyakinan kalian masing-masing, bermohonlah menurut keyakinan masing-masing ya. Tetap bersandar pada Allah, tentunya pada Tuhan kita. Oke? Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. God bless you. Allah memberkatimu.